Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum keamanan sistem modul 2 Man in the Middle. Apa itu Man in the Middle? Man in the Middle adalah serangan di mana penyerang atau attacker berada di tengah bebas mendengarkan dan mengubah percakapan antara dua pihak yang sedang melakukan komunikasi. Ilustrasi Man in the Middle adalah sebagai berikut. Di sini kita umpamakan Alice ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan Bob. Dan di sini kita umpamakan bahwa Mallory adalah seorang attacker yang ingin menyadap kedua belah pihak ini. Di sini ketika Alice ingin berhubungan dengan Bob, Mallory dapat melakukan penyadapan melalui jaringan yang ada pada Alice dan Bob ini ketika berada dalam satu jaringan yang sama dengan Mallory. Ketika Alice mengirim pesan ke Bob, Mallory dapat mendapatkan pesan tersebut dan dapat mengeksploitasinya. Seperti mengubah isi dari pesan yang Alice kirim ke Bob, atau Mallory juga dapat mengubah pesan yang Bob kirim kepada Alice. Di sini Mallory juga dapat mengambil data dan melihat isinya yang dikirim oleh Alice ke Bob dan sebaliknya. Bagaimanakah MITM itu bekerja? Di sini ketika kedua belah pihak atau dua orang host sedang melakukan komunikasi, maka akan terjadi yang namanya three-way handshake. Three-way handshake apakah itu? Three-way handshake itu adalah syarat agar host A dan host B dapat melakukan pertukaran data, sehingga data tersebut menjadi valid dan dapat diterima oleh tujuan. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Host A akan mengirim segmen bernama synchronization atau yang biasa disebut dengan SYN sebagai connection agreement, yaitu persetujuan koneksi. Yang kedua, host B atau tujuan akan membalas dan mengirim SYN dan acknowledge atau yang biasa disebut dengan ACK sebagai tanda bahwa segmen SYN sudah diterima. Yang ketiga, host A atau pengirim akan mengirim kembali segmen ACK sebagai tanda bahwa segmen SYN sudah diterima dan koneksi sudah terbuat. Dan sebagai gambarannya adalah seperti gambar di sebelah kiri ini. Bob ingin mengirim pesan kepada Alice, maka akan terjadi proses three-way handshake. Yang pertama, Bob akan mengirimkan pesan, yaitu dia ingin berbicara dengan Alice. Kemudian Alice menerima pesan dari Bob tersebut dan membalasnya, yaitu "Oke, let's go Bob", yang berarti Alice menyetujui permintaan pesan dari Bob. Kemudian Bob menerima pesan Alice kembali dan Bob membalas dengan "Terima kasih Alice", sehingga jika sudah disetujui oleh kedua pihak, maka terjadilah three-way handshake dan proses pertukaran data atau komunikasi dapat dilakukan. Bagaimanakah cara menghindari serangan MITM? Yang pertama adalah selalu memeriksa tabel ARP. Ketika terhubung dengan router, pastikan tidak ada perangkat dengan MAC address yang sama. Maksudnya bagaimana? Ketika kita terkoneksi dengan suatu jaringan, pasti kita memiliki yang namanya MAC address. MAC address adalah tanda bahwa perangkat tersebut adalah milik kita. Dan pastikan ketika kita menjadi seorang sistem admin atau sistem keamanan admin, maka kita usahakan bahwa selalu memeriksa tabel ARP agar kita dapat melihat apakah ada MAC address yang sama dengan milik kita atau milik host atau klien yang sedang kita layani. Karena biasanya jika terdapat MAC address yang sama, di situ sedang terjadi proses man in the middle, yang dimana hacker ini menyamar menjadi orang yang terautentikasi atau terverifikasi sebagai host yang terdaftar atau sebagai klien yang terdaftar pada jaringan tersebut. Bahkan hacker dapat menirukan MAC address tersebut dan membuat dirinya seperti yang aslinya. Yang kedua adalah perhatikan jalur pada address bar browser. Pastikan situs menggunakan protokol HTTPS. Maksudnya di sini adalah ketika kita ingin mengakses sebuah website, pastikan website tersebut memiliki alamat atau DNS yang asli atau DNS yang tidak mencurigakan. Seperti contohnya ketika kita diarahkan ke halaman Facebook,
oleh sebuah web yang tidak jelas. Di situ akan terlihat bahwa DNS tersebut adalah DNS yang palsu atau tidak, yaitu dengan cara kita menyocokkan langsung dengan website aslinya. Misalnya seperti ini. Halaman yang diarahkan oleh website tersebut memiliki tulisan Facebook yang dimana K-nya berjumlah sebanyak 2, sedangkan halaman website Facebook yang asli memiliki K yang berjumlah 1. Disitulah kewaspadaan kita diuji. Kemudian yang ketiga adalah hindari penggunaan fitur remember password. Ketika kita menggunakan device atau komputer yang bukan milik kita sendiri, atau bisa disebut sebagai device umum, sebaiknya kita tidak menggunakan penggunaan remember password. Karena apa? Password yang kita inputkan pada device tersebut melalui web browser atau aplikasi akan tersimpan otomatis pada aplikasi tersebut, yang biasanya disimpan di memori, dan itu dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu lebih baik kita tidak menggunakan fitur remember password ketika kita berada di komputer yang bersifat umum atau device yang bersifat umum, dan sebaiknya kita gunakan itu ketika kita berada di device pribadi saja. Kemudian apa saja kegiatan MITM? Yang pertama adalah spoofing. Spoofing adalah teknik yang digunakan untuk mengakses komputer secara ilegal, yaitu dengan cara penyerang masuk dengan berpura-pura menjadi host yang dapat dipercaya. Jadi di sini konsepnya, penyerang tersebut akan menyamar menjadi host atau klien yang sudah dipercaya atau yang dapat dipercaya oleh sistem tersebut. Seperti halnya yang saya jelaskan tadi, yaitu penyamaan MAC address antara penyerang dan klien yang tersedia pada jaringan tersebut, yang dimana dia akan menyamar menjadi klien sehingga tidak diketahui oleh sistem. Yang kedua adalah sniffing. Sniffing adalah sebuah teknik pencurian data yang dilakukan dengan cara memantau atau melakukan analisis terhadap paket data yang ditransmisikan dari komputer klien ke web server. Jadi di sini maksudnya adalah teknik pencurian ini dilakukan dengan cara memantau. Si hacker akan melakukan pemantauan terhadap klien yang akan mengirimkan sebuah data ke sebuah server. Jadi ketika klien tersebut merequest sebuah data atau mengirim sebuah data ke server, maka penyerang tersebut dapat mengambil data yang telah dikirimkan tersebut dan dapat dimanfaatkan dengan cara memantau lalu lintas jaringan. Yang ketiga adalah modification. Modification ini adalah teknik attacker mengubah pesan dari salah satu target. Misalnya seperti tadi, ketika Bob ingin menyampaikan pesan kepada Alice, seperti ini contohnya, silakan akses ke web Facebook. Kemudian attacker mengambil pesan tersebut dan mengubahnya menjadi silakan akses ke web Twitter, seperti itu. Disitulah modifikasi data terjadi. Selanjutnya adalah interception. Interception adalah ancaman terhadap sekresi seseorang, di mana orang yang semestinya tidak berhak namun berhasil mendapatkan akses informasi dari dalam sistem komputer. Maksudnya di sini adalah seorang hacker dapat melakukan ancaman kepada target yang dimana dilakukan dengan cara hacker tersebut mengetahui rahasia yang biasanya merupakan aib dari target tersebut, yang kemudian dimanfaatkan untuk mendapatkan akses dari dalam sistem komputer. Dengan diancamnya target tersebut, tentu saja target tersebut akan bingung, kemudian lengah, dan disitulah hacker akan mendapatkan akses ke sistem komputer tersebut melalui korban tadi. Selanjutnya adalah fabrication. Fabrication adalah teknik di mana attacker menambahkan objek atau informasi palsu pada informasi yang asli, sehingga data atau informasi berubah, yang menyebabkan data tersebut menjadi tidak asli. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang serangan apa saja yang ada di MITM atau Man in the Middle. Yang pertama itu ada HRP spoofing, kemudian ada DNS spoofing, ada DNS poisoning, web cloning, dan juga ada phishing. Nah, selanjutnya HRP spoofing. Apa itu HRP spoofing? Sebelum lebih lanjut tentang HRP spoofing, tentunya kita harus tahu apa itu HRP. HRP sendiri adalah Address Resolution Protocol, yang dimana fungsinya memetakan dari IP address ke MAC address. Nah, kemudian hal itulah yang
menjadikan ARP ini dapat dieksploitasi dengan cara spoofing. Nah, kemudian ARP spoofing adalah suatu teknik menyerang pada jaringan komputer lokal, baik dengan media kabel ataupun wireless, yang memungkinkan penyerang dapat mengetahui frame data pada jaringan lokal atau melakukan modifikasi, atau bahkan dapat menghentikan traffic. Lalu bagaimana prinsip kerja dari ARP spoofing? Penyerang biasanya akan mengirimkan pesan ARP palsu pada Ethernet LAN pada jaringan. Biasanya bertujuan untuk mengasosiasikan suatu MAC address dengan IP address dari node yang lain, sehingga ketika korban mengirim data apapun, data tersebut akan dikirimkan ke host palsu milik penyerang, dan penyerang kemudian dapat meneruskan data tersebut ke alamat yang sebenarnya atau melakukan modifikasi data sebelum diteruskan ke alamat tujuan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar atau ilustrasi berikut. Misalkan dalam suatu jaringan ada 3 komputer, di mana ada John, Linda, dan seorang attacker. Nah, misal nih John mau berkomunikasi dengan Linda. Nah, sebelum pesannya sampai ke Linda, sang attacker ini akan mengirimkan ARP palsu kepada jaringan atau Ethernet LAN dengan menyebutkan bahwa dia adalah Linda dengan MAC address komputer milik penyerang. Padahal MAC address milik Linda adalah ini. Nah, sehingga pesannya sebelum sampai ke Linda, dia akan masuk ke attacker, dan di attacker dia akan bebas apakah dia akan meneruskan pesan tersebut kepada Linda, atau sebelum pesan tersebut disampaikan ke Linda, attacker juga bisa memodifikasi pesan tersebut. Namun di Linda, dia taunya bahwa pengirim pesan tersebut adalah John dengan MAC address yang diketahui Linda adalah MAC address milik attacker. Nah, kemudian ketika Linda akan membalas pesan tersebut juga akan masuk ke attacker terlebih dahulu, dan barulah disampaikan ke John. Dan John juga taunya yang membalas adalah Linda dengan MAC address milik sang attacker. Nah, mungkin begitulah gambaran dari ARP spoofing. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari serangan ARP spoofing tadi? Di sini ada beberapa tips. Yang pertama, lakukan pengecekan MAC address dengan menggunakan tools Colosoft MAC Scanner. Kemudian setelah itu dapat dilakukan scanning network, dan jika terdapat 2 buah IP address yang sama, segera putuskan koneksi klien tersebut dari jaringan. Nah, selanjutnya bisa dilakukan virus scanning dengan menggunakan antivirus yang sudah terupdate. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan virus scanning, lakukan langkah penutup dengan membuka command prompt, kemudian ketikkan ARP spasi strip S spasi IP address dari gateway, kemudian spasi MAC address gateway, dan tekan enter. Hal itu digunakan untuk mengkonfigurasi ulang MAC address dari gateway, dan hal itu dapat mengurangi ancaman dari ARP spoofing tadi. Nah, selanjutnya ada DNS spoofing. Tentunya kita tahu ada DNS adalah penamaan untuk sebuah web, dan DNS spoofing sendiri merupakan usaha memasukkan informasi palsu oleh orang yang tidak berwenang atau penyerang yang dapat mengarahkan korban dari situs web asli yang sah ke salah satu situs yang merupakan situs di bawah kendali penyerang tersebut, guna untuk mendapatkan info-info yang diperlukan atau info-info penting dari sang korban. Nah, untuk cara kerja dari DNS spoofing sendiri hampir sama seperti yang sebelumnya atau ARP spoofing. Di sini terlihat ada 2 komputer, dan pertama, klien, misal dia akan melakukan atau membuka sebuah web. Tentunya dari komputer klien, dia akan melakukan komunikasi ke DNS server agar dilanjutkan ke web yang ingin dikunjungi sang klien. Namun, di sini sebelum sang klien masuk ke website resmi yang dituju oleh klien, sang attacker akan melakukan inject fake DNS, sehingga sang klien akan didirect ke website yang dibuat oleh sang attacker yang digunakan untuk mengelabui sang klien. Lalu bagaimana mencegah agar tidak terkena DNS spoofing? Yang pertama, tidak mengaktifkan JavaScript pada browser, sehingga penyerang tidak dapat menyembunyikan petunjuk
atau bukti dari adanya penyerangan. Yang kedua, selalu memastikan bahwa location line dari browser selalu tampak. Kemudian yang ketiga, memperhatikan URL yang ditampilkan pada location line dari browser dan memastikan URL tersebut mengacu pada server dari situs sebenarnya yang ingin kita kunjungi. DNS positioning atau Domain Name System Positioning. DNS Cache Positioning merupakan sebuah cara untuk menembus pertahanan dengan cara menyampaikan informasi IP address yang salah dari sebuah host dengan tujuan untuk mengalihkan lalu lintas paket data dari tujuan yang sebenarnya. Cara ini banyak digunakan untuk menyerang situs-situs e-commerce dan banking yang saat ini dapat dilakukan secara online dengan pengamanan token. Teknik ini dapat membuat sebuah server palsu yang identik dengan server online banking yang asli. Oleh karena itu, diperlukan digital sertifikat untuk mengamankannya, agar server palsu tidak dapat menangkap data autentifikasi dari nasabah yang mengaksesnya. Jadi, dapat disimpulkan cara kerja DNS positioning ini adalah dengan mengacaukan DNS server asli agar pengguna internet tertipu agar mengakses situs web palsu yang telah dibuat menyerupai situs web aslinya agar data dapat masuk ke server palsu. Nah, bagaimana cara untuk mencegahnya? Yang pertama, melakukan monitoring port komputer yang terbuka dan analisis IP. Untuk mengetahui kemana saja statistik hubungan jaringan atau network, dapat menggunakan perintah netstat. Lalu lihat layar netstat-n untuk mengetahui IP alamat web tujuan dan port yang digunakan. Kedua, menggunakan firewall untuk mendeteksi koneksi antar komputer. Walaupun terkadang firewall melakukan konfirmasi yang lama setiap kali komputer melakukan koneksi baru, tetapi hal ini merupakan proses yang harus dilalui jika ingin mendapatkan pengamanan. Web cloning. Web cloning merupakan sebuah teknik untuk melakukan cloning atau memanipulasi web yang bertujuan untuk membuat website palsu, untuk melakukan sebuah penipuan dan dengan tujuan mendapatkan akses ke website yang dituju. Selanjutnya adalah phishing. Phishing adalah suatu metode yang digunakan hacker untuk mencuri password dengan cara mengelabui target menggunakan fake from login pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Terdapat kasus situs palsu tersebut tidak mirip. Namun karena target kurang berhati-hati dan tidak punya pengalaman tentang metode phishing, maka bisa saja terjebak. Berikutnya adalah cara kerja phishing. Pertama, dengan suatu cara, si peretas membuat korban melakukan klik terhadap link situs palsu mereka. Bisa dengan sebuah gambar menarik di media sosial, bujukan pada email, dan lain sebagainya. Kedua, setelah melakukan klik, korban akan diarahkan ke situs palsu yang mana pada situs tersebut terdapat from isian. Ketiga, apa yang korban masukkan ke form isian itu akan tersimpan di server si peretas. Jadi korban masih punya waktu untuk merubah password sebelum si peretas melihat username dan password korban di servernya. Keempat, akun korban akan diambil alih. Peretas kemungkinan besar menggunakan akun korban untuk menyebarkan URL phishing ke publik untuk mendapatkan korban yang lebih banyak. Selanjutnya adalah tips menghindari phishing. Pertama, pastikan address pada halaman yang Anda kunjungi benar. Jangan terkecoh dengan tampilan yang serupa tanpa mengecek keaslian alamat web. Kedua, jangan mengklik link yang bersifat mencurigakan, seperti yang terdapat pada email atau SMS dari nomor yang tak dikenal. Ketiga, jangan mudah tertipu dengan tawaran yang ada di website yang memberikan penawaran menarik yang harus memasukkan data pribadi. Keempat, jika bertransaksi dengan seseorang, usahakan cek profil orang tersebut terlebih dahulu, dan juga cek reputasi orang tersebut sebelum melakukan transaksi apapun. Kelima, pastikan untuk mengecek alamat website yang Anda akses sudah menggunakan SSL atau Secure Socket Layers. Pada URL website jika sudah menggunakan SSL, biasanya akan muncul logo gembok. Berikut merupakan contoh dari web phishing. Jika kita melihat kedua gambar, secara tampilan mereka sangat mirip. Namun perbedaannya terletak di alamat web masing-masing halaman. Jika kita melihat gambar pertama yang merupakan web phishing, itu M-nya ada 2, sedangkan gambar kedua yang merupakan web asli, M-nya ada 1.
Jadi jika sedang browsing, diharapkan kepada teman-teman untuk memperhatikan secara detail alamat web yang teman-teman klik atau yang teman-teman lihat. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal modul 2. Di modul 2 kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Wireshark. Aplikasi Wireshark sendiri merupakan salah satu dari tools network analyzer yang biasanya digunakan oleh network administrator untuk memecahkan masalah jaringan, analisis paket, kemudian juga bisa digunakan untuk pengembangan protokol komunikasi. Aplikasi ini dapat merekam semua paket yang lewat serta menyeleksi dan menampilkan data tersebut sedetail mungkin. Misalnya, postingan komentar pada sebuah blog atau bahkan username dan password. Untuk menggunakan tools ini tidak begitu sulit. Kalian cukup memasukkan perintah untuk mendapatkan informasi yang ingin diperoleh dari sebuah jaringan. Secara garis besar, cara kerja Wireshark terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama, merekam semua paket yang melewati interface yang dipilih. Interface adalah perangkat penghubung antar jaringan, bisa melalui Wi-Fi atau Ethernet ataupun LAN card. Yang kedua, hasil rekaman tersebut dapat dianalisa dan kamu dapat melakukan filter protokol seperti TCP, HTTP, UDP, dan sebagainya. Wireshark juga dapat mencatat cookie, post, dan request. Nah, untuk di jurnal nanti, kita akan menggunakan Wireshark, menjalankan Wireshark dan juga membuka browser tanpa menutup Wireshark-nya, karena Wireshark nantinya akan digunakan untuk mengcapture data apa saja yang terkirim melalui browser di komputer kita. Karena semua data yang dikirim melalui interface yang telah kita pilih nantinya akan terekam jelas di Wireshark. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membuka aplikasi tersebut. Pertama, tentunya kalian sudah mendownload dan sudah menginstal Wireshark di komputer kalian masing-masing. Yang dilakukan untuk membukanya seperti membuka aplikasi lainnya, kita cari Wireshark, kemudian kita run as administrator. Nah, ini adalah tampilan dari Wireshark. Untuk melakukan analisa ataupun melakukan capturing secara real time, pertama kita ke menu capture, kemudian ke option, dan di sini terlihat ada beberapa interface. Nah, karena di komputer saya ini, atau mungkin di komputer kalian juga sama, yang akan kita gunakan adalah Wi-Fi. Jadi pastikan di Wi-Fi ini terdapat traffic atau seperti ini. Sedangkan jika tidak ada traffic, dia akan hanya menampilkan garis seperti interface di bawah ini. Nah, kita pilih Wi-Fi, kemudian kita start. Nah, ini berarti kita telah melakukan monitoring sebuah jaringan secara real time. Di sini kasusnya kita adalah jaringan Wi-Fi kita sendiri. Nah, yang perlu diketahui adalah satu blok kotak ini adalah paket list panel, atau bisa digunakan untuk melihat paket-paket apa saja yang keluar masuk di jaringan tersebut. Kemudian di bagian sini ada detail paket. Nah, misal kita pilih paket secara acak ya. Nah, di sini akan ditampilkan detail dari paket-paket tersebut. Dan sedangkan di bagian bawahnya ini adalah panel untuk paket bytes atau isi dari paket namun dalam bentuk kode ASCII. Apa saja sih paket yang dapat ditangkap? Untuk aplikasi Wireshark sendiri, dia bisa menangkap berbagai paket, mulai dari ada email bisa, kemudian bisa juga menangkap isian form dari mungkin
login username password, kemudian juga bisa menangkap gambar-gambar dari sebuah blog atau website yang dikunjungi. Kemudian protokol-protokolnya pada WireShark sendiri bisa ada TCP, UDP, kemudian HTTP, SMTP. Untuk jurnal yang pertama, kita akan melakukan monitoring dan juga capturing paket dari sebuah protokol HTTP. Misalkan, nah caranya pertama ya, buka browser kalian, masuk ke tes PHP Fluent. Nah, ibaratkan di sini ada form username dan juga password. Misal kita masukkan, terserah lah. Username-nya coba pakai name kalian. Dan untuk passwordnya masukkan terserah. Dan kita login. Kemudian lakukan lagi, kan yang tadi kan kita dia masuk tuh. Nah, kita gunakan username sesuai ini, yang benar nih tes, dan passwordnya juga tes. Terus login. Nah, ini masuk. Kemudian misalkan ibaratkan di sini ada sebuah form isian. Coba isi nama sesuai nama kalian. Kemudian ini terserah. Emailnya biarkan seperti itu. Phone number isi terserah. Alamat terserah. Kemudian coba kita update. Setelah terupdate, berarti info atau isian data tadi sudah masuk ke database dari website ini. Kemudian kita kembali ke WireShark dan kita matikan untuk melakukan analisis. Sebelum itu kita juga harus menyimpan data monitoring tadi dengan cara pilih file, kemudian save, kemudian misal kita beri nama jurnal 21. Ini biarkan formatnya picap png, kemudian kita save. Nah, open yang file yang tadi yang sudah kita simpan, masuk ke file, kita open, terus file yang tadi kan jurnal ini, kita klik, kita open. Nah, ini sudah. Lalu bagaimana kita melakukan analisis? Nah, untuk kasus kita di modul di jurnal pertama ini, yang kita tangkap tadi kan paket dengan protokol HTTP. Nah, sebenarnya kita bisa cari satu-satu. Cuman kan di sini tuh banyak banget nih, nggak mungkin dong kita cari satu-satu. Nah, untuk mempermudah di WireShark sendiri itu ada display filter. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk memfilter IP apa yang ingin kita cari, bisa juga protokol apa yang kita cari, bisa juga isi paket apa yang ingin kita cari. Nah, secara default di WireShark itu ada beberapa filter di sini. Misalkan yang kita capture tadi adalah HTTP. Nah, kita bisa nih pilih HTTP. Lalu, bagaimana kita mencari atau mengetahui isian dari form yang sudah kita isikan tadi? Untuk lebih mempermudah di HTTP itu kan
ketika kita melakukan isian data, terus kita klik login atau OK, dan data itu tersimpan, dia akan menggunakan post di sini. Kalau get, kita berarti kita tarik data dari website tersebut. Cuman kalau post berarti kita mengisikan data dan memasukkannya ke website tersebut. Jadi bisa kita cari metodenya yang post. Biasanya seperti itu. Nah, di sini ada protokol dengan metode post. Nah, lalu di mana letak username dan password yang kita isikan tadi dan bagaimana melihatnya? Kita bisa masuk ke detail paket. Kemudian kita lihat di HTML-nya. Nah, di sini terlihat jelas username dan juga password yang kita isikan tadi. Nah, untuk lebih detailnya, kita bisa klik di sini, klik kanan, kemudian kita follow HTTP string. Nah, di sini lengkap terdapat semua informasi. Misal ada web yang dikunjungi, kemudian ada HTML-nya juga di sini. Nah, di sini juga username password. Nah, itu kan yang gagal sudah terlihat. Terus kita bisa juga lihat username yang kedua yang kita masukkan, yang tes tadi. Di post juga. Nah, di HTML-nya username-nya, password-nya tes. Kemudian kita juga bisa melihat paket atau data yang kita isikan tadi. Misal di form-form tadi, seperti nama, alamat, bisa juga kita lihat. Nah, ada terlihat nama. Ini tadi isian kartu kredit, email, HP, address. Untuk di jurnal yang kedua, kita ada skenario. Misalkan nih kita sedang melakukan sniffing pada sebuah jaringan seseorang. Dan kita sudah mempunyai picketnya. Kemudian lakukanlah analisis dari picket tersebut untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ada di jurnal. Nah, kita kan tadi sudah tahu bagaimana cara melihat web apa yang dikunjungi, kemudian username dan password yang diisikan, kemudian dan di picket tersebut juga ada sebuah percakapan email dari seseorang dengan seseorang, dan kalian harus bisa menganalisis apa isi dari email tersebut. Kemudian juga kalian diminta untuk melihat isi dari sebuah file yang dikirimkan dari satu klien ke klien yang lain. Dan yang perlu diingat, karena nantinya kalian juga akan mencari dalam sebuah percakapan email, tentunya akan berbeda dengan maksudnya protokolnya akan berbeda dengan mencari username dan password pada HTML atau HTTP. Dan juga untuk file dan isi file serta username pada email tentu saja akan dilakukan enkripsi. Namun untuk enkripsi ini masih bisa dipecahkan karena kalian pastinya kan sudah mempelajari enkripsi di modul yang sebelumnya, yaitu di modul pertama. Nah, diharapkan kalian juga dapat memecahkan enkripsi tersebut dan menemukan isi dari file yang dikirimkan melalui email tersebut dan juga password dari akun email tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke asisten yang sedang mengajar. Sekian, selamat mengerjakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.